Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 13 Mei 2022 sore. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Jawa Timur. Hanya gara-gara persoalan asmara, seorang gadis nekat menenggak cairan pembersih lantai. Akibat aksinya itu, ia ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri di tempat kerjanya di sebuah toko oleh-oleh di Kelurahan Gading Kasri, Klojen, Malang. Dan untuk kronologi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Kuku Kurniawan, reporter dari Tribun Jatim yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Kuku. Halo, selamat siang rekan Dea. Baik, silakan rekan Kuku dengan laporan Anda. Iya, bisa saya jelaskan. Ini seorang gadis cantik yang berinisial LQ, 21 tahun, warga Kecamatan Saratan Kabupaten Madiun, nyaris kehilangan nyawanya. Pasalnya gadis tersebut nekat menenggak cairan pembersih lantai. Aksinya tersebut dilakukan di tempat kerjanya di sebuah toko oleh-oleh di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen pada Rabu kemarin malam. Korban ditemukan oleh rekan kerjanya dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan wajah pucat sekitar pukul 6 sore. Setelah itu teman korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klojen. PS Kanit Binmas Polsek Klojen Ibtu Anik Setiawati mengungkapkan korban nekat menenggak cairan pembersih lantai karena korban ini merasa baru saja ditinggal kekasihnya. Jadi nomor telepon korban ini diblok dan pacar korban diketahui kabur tanpa informasi ke wilayah Kabupaten Malang. Akibat itulah korban pun depresi dan lalu nekat menenggak cairan pembersih lantai tersebut. Dan menurut penuturan petugas medis dari PMI Kota Malang yang enggan disebutkan namanya, sempat ketika akan dievakuasi, si korban ini dilakukan pendekatan dengan melakukan wawancara terhadap korban, dan setelah kondisinya tenang, korban pun dibawa dan dirujuk ke RSSM Malang. Dan untuk saat ini kondisi korban masih dirawat dan belum stabil. Namun pihak kepolisian maupun tim medis PMI Kota Malang sudah menghubungi pihak keluarga dan kerabat agar bisa mendampingi korban. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuku untuk laporan Anda dari Malang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Timur Raya, Eka Valo, Desa Unbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecelakaan melibatkan kendaraan mobil minibus dan sepeda motor. 2 orang korban dikabarkan meninggal dunia dalam insiden itu. Selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan jurnalis dari Boskupang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Onci Rebon. Silakan dengan informasi Anda. Rekan Dea, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa pada tanggal 12 Mei kemarin terjadi kecelakaan maut di Jalan Timur Raya, Eka Valo, Desa ONB, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi NTT. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DH1494DG dan kendaraan sepeda motor Honda warna hitam nomor polisi DH6875DE menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kecelakaan maut ini merenggut nyawa 2 orang pria bernama Emilius Lake dan Gabriel Unpat yang berasal dari Desa Asmanulea dan Desa Umutnana, Kecamatan Sasi Tamean, Kabupaten Malaka. Kejadian naas ini bermula ketika mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Desiderikus bin Sasi melaju dari arah kota Atambua, Kabupaten Belu menuju ke kota Ketamnani. Sementara dari arah berlawanan muncul kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Emilius Lake yang mana saat itu sedang membonceng Gabriel Unpat.
Saat tiba di TKP, penglihatan pengendara mobil naas tersebut terhalau kabut tebal dan diduga sedang dalam kondisi mengantuk, mengakibatkan kendaraan roda 4 ini keluar jalur ke arah kanan dan terjadi tabrakan maut. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor mengalami luka lecet di bagian wajah, patah tulang pada kedua kaki bagian paha dan pergelangan tangan, serta meninggal dunia saat di TKP. Sementara penumpang sepeda motor ini mengalami bengkak pada kepala bagian belakang akibat benturan keras dan meninggal juga saat di TKP. Kasatlantas Polres Timur Tengah Utara Ibtu Martin Luther P. Ribu SH melalui Kanit Laka Aibda Alfon Suri saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut. Menurutnya, pengendara mobil diduga lalai karena mengendarai kendaraan dalam kecepatan tinggi dan sedang dalam kondisi mengantuk saat cuaca kabut. Pasca menerima informasi tersebut, aparat kepolisian Satlantas Polres TPU di bawah pimpinan Kasatlantas dan Kanit Laka Lantas Polres Timur Tengah Utara Aibda Alfons Surit bergegas ke TKP dan melakukan olah TKP. Saat ini barang bukti dan diduga tersangka sudah diamankan oleh pihak Satlantas Polres Timur Tengah Utara. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Onji untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, Dinas ESDM Kaltara mengaku tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait aktivitas pertambangan di Sekatak, Kabupaten Bulungan. Pernyataan ini diungkap menyusul kasus tambang ilegal Sekatak yang dikelola oleh Bribtu Hasbudi. Terkait ini akan dilaporkan lebih detailnya oleh rekan Maulana Ilham Faudi, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa setelah adanya revisi Undang-Undang Minerba pada tahun 2020 lalu, pihak Dinas ESDM Kaltara kini tak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terkait pertambangan mineral logam termasuk pertambangan emas di wilayah Sekatak Bulungan. Menurut pihak SDM yang kami temui kemarin, saat ini kewenangan pembinaan dan pengawasan terkait pertambangan mineral logam berada di pihak pemerintah pusat. Dan di Kaltara sendiri memang sudah ada inspektur pertambangan, namun pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini pengawasan yang dilakukan oleh inspektur pertambangan di Kaltara masih belum cukup optimal, mengingat luasnya wilayah yang berada di wilayah Kaltara. Terkait perusahaan yang memiliki izin atau legal yang ada di Sekatak Bulungan, ialah adalah perusahaan PT Banyu Telaga Mas atau BTM yang telah memegang izin sejak tahun 2018 lalu dan memegang izin konsesi hingga 2033 nanti. Dan PT BTM ini adalah satu-satunya perusahaan di Sekatak Bulungan yang tercatat di Kementerian SDM sebagai pemegang konsesi resmi untuk melakukan penambangan emas di Sekatak Bulungan. Dan pada hari ini juga pihak PT BTM tadi siang dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian terkait aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh oknum polisi, yakni Bribtu Hasbudi. Pihak PT BTM mengaku tidak pernah mengeluarkan izin, baik itu surat perjanjian kerjasama ataupun izin penambangan kepada pihak lain, termasuk kepada Bribtu Hasbudi. Dan pihak kepolisian mengaku ke depan akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pihak lain di dalam PT BTM untuk mendalami lebih lanjut terkait peranan antara PT BTM dengan oknum Bribtu Hasbudi yang melaksanakan aktivitas tambang ilegal di Sekatak Bulungan selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Demikian rekan Dea yang dapat dilaporkan.
Baik, Tribuners rekan Fobri juga sudah melakukan wawancara bersama Abdul Hadi selaku Kasih Pemetaan Wilayah Perizinan Dinas ESDM Kaltara. Selengkapnya kami tampilkan. Pusat. Sebelumnya di sekarang itu ada perusahaan yang legal, status sudah operasi produksi, PT Banyu Telaga Mas, itu yang legal. Kemudian seiring berjalannya waktu, kewenangan kemudian dialihkan ke pemerintah pusat. Otomatis kegiatan pembinaan dan pengawasan kita dari dinas untuk kegiatan operasional PT BTM ini kita tidak pernah melakukan peninjauan ke lapangan lagi, termasuk juga dengan kegiatan penanaman ilegal di sana. Karena kalau bicara penanaman ilegal, pada dasarnya tupoksi dinas SDM tidak untuk mengurusi hal-hal yang seperti itu. Nah, ilegal ini kan sudah sejauh yang saya tahu pribadi ini kan tindakan pidana dan memang urusan ranahnya ada di kepolisian. Dua anak di bawah umur menjadi korban penusukan di sekitar Pantai Asmara, Kecamatan Muntok pada Sabtu 16 April 2022 lalu. Pelaku melarikan diri hingga ke berbagai daerah guna menghindari pengejaran aparat kepolisian. Kini akhirnya pelaku penusukan pun berhasil diamankan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur saat akan menyeberang ke Pulau Bali. Selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan reporter dari Bangka Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rizky Rianda Palevi yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Rizky. Ya, ya. Silakan. Pada Kamis kemarin pelaku penusukan yang masih berada di bawah umur berinisial AR telah tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok sekitar pukul siang. AR datang dengan menggunakan berkas militer dengan celana pendek turun dari kapal dan langsung dibawa menuju Polres Bangka Barat oleh anggota dari Satreskrim Polres Bangka Barat. Sebelumnya juga diketahui AR ini pada Sabtu 16 April 2022 lalu melakukan penusukan di sekitar Pantai Asmara, Kecamatan Mentok. Akibatnya dua orang korban, yakni LU dan AS, yang juga diketahui masih sama-sama di bawah umur, mengalami luka tusukan di bagian perut hingga sempat mendapatkan perawatan. Terlebih laginya khususnya kepada korban LU, bahkan harus mendapatkan perawatan lanjutan hingga ke Rumah Sakit Kota Pangkal Pinang. Lalu untuk pelaku AS sendiri usai melakukan aksi penusukan tersebut, diketahui langsung kabur hingga keluar daerah ataupun ke luar Pulau Bangka. Kapolres Bangka Barat AKBP Agustus Wanto pun membenarkan kalau AR ini bahkan sempat kabur ke beberapa kota seperti di Palembang, Lampung, Bogor hingga ke Banyuwangi. Nah, saat di Banyuwangi inilah tim dari Satreskrim Polres Bangka Barat berhasil menangkap pelaku pada Senin 9 Mei lalu. Diketahui saat ditangkap di Banyuwangi ini, pelaku AR pun dan juga dikabarkan hendak melanjutkan aksi kaburnya menuju Bali. Jadi saat akan berangkat ke Bali, AR ini ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Bangka Barat di pelabuhan saat hendak berangkat ke Bali. Sementara itu untuk kronologi ataupun motif pelaku penusukan ini masih simpang siur, bahkan saat dikonfirmasi kepada ibu korban LU, YN mengatakan korban ini hendak menolong pelaku yang sedang mogok, namun saat itu sedang ketika ditanya kondisinya seperti apa langsung ditusuk oleh pelaku. Namun hal ini masih belum terkonfirmasi karena kan pihak Polres Bangka Barat masih terus mendalami. Sedangkan untuk proses hukumnya akan mengikuti sistem peradilan anak. Demikian deh ya. Baik, terima kasih rekan Rizky untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. Seorang pemuda warga Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pemuda itu diamankan Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Tanah Karo karena adanya kasus penyebaran video pornografi. Video diduga direkam oleh pelaku saat melakukan panggilan video dengan korban. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan
Seorang pemuda warga Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pemuda diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo karena adanya kasus penyebaran video pornografi. Video itu diduga direkam oleh pelaku saat melakukan panggilan video dengan korban. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Nasrul, reporter dari Tribun Medan yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Benar sekali, saat ini saya mengabarkan tentang adanya tindak pidana kasus pornografi terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang pria yang juga masih pemuda dengan berinisial A dan berusia sekitar 19 tahun. Dia diamankan karena melakukan menyebarkan video vulgar milik mantan kekasihnya yang disebarkannya melalui ke media sosial seperti Facebook dan Instagram yang merupakan akun pelaku namun sudah disamarkan menjadi nama si mantan kekasih tersebut. Nah, berdasarkan informasi dari pihak Satreskrim Polres Tanah Karo, adapun motif dari aksi yang dilakukan oleh pelaku ini karena sakit hati setelah ia diputuskan oleh tali kasihnya diputuskan oleh mantan kekasih tersebut. Nah, sebelumnya pelaku ini memang sudah sempat merekam panggilan video antara mereka berdua yang berisikan video tidak senonoh dengan digunakan untuk mengancam kekasihnya ini jika nantinya dia diputuskan begitu. Namun dikarenakan mantan kekasihnya ini memang sudah tidak tahan dengan perbuatan dari si pelaku, tetap memutuskan hubungan tali kasihnya. Karena diputuskan, si pelaku ini yang berinisial A tetap menyebarkan video tidak senonoh yang sudah direkamnya dari awal tersebut. Hingga akhirnya rekaman video yang sudah terlanjur tersebar ini diketahui oleh rekan-rekan dan masyarakat luas begitu. Akibat hal tersebut, pelaku melaporkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini ke Satreskrim Polres Tanah Karo. Ya begitu Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini juga rekan Nasrul sudah melakukan wawancara bersama Aibda Jonathan, Karo Kanit PPA Satreskrim Polres Tanah Karo. Berikut keterangan lengkapnya. Kami melakukan pengungkapan terhadap perkara tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh salah seorang tersangka. Kami mengetahui hal tersebut dari laporan korban sendiri yang datang ke Polres Tanah Karo merasa keberatan karena video ketelanjangan yang menampilkan dirinya telah beredar di media sosial. Jadi dari informasi tersebut kami mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti sehingga kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan atau yang memviralkan video dari ketelanjangan tersebut. Jadi modus tersangka setelah kami dalami melalui pemeriksaan saksi dan begitu juga dengan tersangka, dia sakit hati karena diputuskan oleh pacarnya yang notabene adalah korban dari undang-undang pornografi tersebut. Pasal yang kami persangkakan adalah pasal undang-undang pornografi dan juga kami juntukan ke undang-undang transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Memperingati Hari Buruh Internasional, kelompok buruh di Batam menggelar unjuk rasa di kantor-kantor pemerintahan. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini mengajukan 7 poin tuntutan. Satu di antaranya tentang penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum Kota Batam tahun 2022. Terkait unjuk rasa ini akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Hening Sekar Utami, reporter dari Tribun Batam yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Melaporkan dari Batam, memang Kamis kemarin para buruh yang tergabung dalam
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Kota Batam telah menggelar unjuk rasa damai di depan dua kantor instansi pemerintahan, yaitu kantor DPRD Kota Batam dan kantor pemerintah Kota Batam. Dan aksi unjuk rasa ini sendiri diikuti oleh sekitar 60 buruh anggota dari SPSI Batam. Mereka datang dengan massa yang tidak terlalu banyak dan juga tidak membawa atribut yang cukup banyak seperti spanduk dan lain sebagainya. Dan mereka sudah berkumpul sejak pukul 10 siang di kantor DPRD Kota Batam. Dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi SPSI sendiri, yaitu Subri Wijanarko, mengungkapkan bahwa aksi mereka kali itu merupakan peringatan dari Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2022 kemarin. Dan pada kesempatan kali itu mereka membawa 7 tuntutan yang disampaikan secara langsung oleh juru bicara dari kelompok tersebut, yang isinya adalah penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mereka menolak revisi tersebut karena dinilai dapat melegalkan metode Omnibus Law pada UU Cipta Kerja tanpa memperbaiki substansinya. Kemudian buruh juga meminta agar klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dikeluarkan dan aturannya dikembalikan seperti semula pada substansi UU nomor 13 tahun 2003 terdahulu. Kemudian tuntutan lainnya, buruh menolak adanya revisi UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, lalu mendorong ratifikasi konvensi ILO nomor 199 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Terakhir, buruh juga menolak upah murah dan outsourcing. Kemudian mendorong revisi SK 2021 Kota Batam dan menetapkan agar UMK 2022 di Kota Batam sesuai dengan putusan MA atas ditolaknya kasasi gubernur. Kemudian di kantor DPRD Kota Batam sendiri, massa buruh ditemui oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Aman SPD, dan di kantor Pemko Batam mereka disambut oleh Wakil Wali Kota Batam, Hamsakar Ahmad. Aksi demo tersebut berjalan dengan lancar dan damai dengan hasilnya yakni seluruh tuntutan buruh tersebut akan diteruskan kepada struktur pimpinan yang lebih tinggi sebab dinilai sejumlah tuntutan buruh itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Demikian. Baik, terima kasih rekan Hening Sekar Utami untuk laporan Anda dari Kota Batam. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jakarta. Tribuners, layanan bus wisata Transjakarta dioperasikan kembali saat libur Lebaran kemarin mulai 3 Mei hingga 11 Mei 2022 kemarin. Selama rentang waktu tersebut, layanan bus pariwisata gratis ini menjadi primadona sehingga diserbu oleh wisatawan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Dionysius Arya Bimasuci, reporter dari Tribun Jakarta yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya, Tribuners, jadi layanan bus wisata yang dioperasikan Transjakarta jadi primadona wisatawan saat libur Lebaran kemarin. Selama 10 hari beroperasi, Transjakarta mencatat sebanyak 56.811 pelanggan telah menikmati layanan bus wisata ini. Sebagai informasi, layanan bus wisata ini kembali dioperasikan Transjakarta pada masa libur Lebaran kemarin dari tanggal 3 Mei sampai 11 Mei 2022. Ada 2 rute bus wisata yang dioperasikan, yaitu rute Jakarta Baru atau BW2 dari Juanda Masjid Istiqlal hingga Plaza Indonesia pulang pergi, dan rute Pencakar Langit Jakarta atau BW4 dari Irti Monas sampai Bundaran Senayan PP. Untuk saat ini,
layanan bus wisata ini sudah dihentikan oleh pihak Transjakarta. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan layanan ini akan dioperasikan kembali. Pihak Transjakarta sendiri mengatakan pihaknya kini masih mengevaluasi layanan bus wisata ini lantaran banyak masukan dari masyarakat yang ingin layanan ini beroperasi lagi. Sebagai informasi tambahan, layanan bus wisata ini memang sudah sejak 2 tahun terakhir dihentikan operasionalnya saat pandemi COVID-19 melanda pada 2020 lalu. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Dion untuk laporan Anda dari DKI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Aliansi Pemuda Bahong Lani menuntut pembangunan infrastruktur jalan di kantor DPRD Bone. Mereka resah terhadap kondisi jalan di Kecamatan Bontocandi, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang tidak kunjung diperbaiki. Masa menyebut akses jalan ke sejumlah desa sangat memprihatinkan saat ini. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan rekan Kasdar Kasau, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa ratusan warga yang tergabung dalam Pemuda Bahong Lani dari Kecamatan Bontocandi, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan kemarin sore, maksud saya kemarin siang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Panete Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Lalu kemudian aksi bergerak menuju ke kantor DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Kompleks Stadion Lapatau, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kemudian aksi membawa aspirasi, yakni mereka meminta agar pemerintah Kabupaten Bone memberikan perhatian khusus kepada wilayah Bone Selatan itu untuk membangun infrastruktur jalan di sana. Di mana diketahui bahwa di ujung Kabupaten Bone ini tidak mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kabupaten Bone, di mana akses jalan menuju ke Kecamatan Bontocandi tersebut tidak begitu baik. Begitu rekan dia dan Tribuners, bahwa kemudian para demonstran tersebut disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Burhan, di ruang aspirasi, dan Irwandi Burhan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bone untuk membicarakan lebih lanjut terkait dengan aspirasi yang dibawa oleh sejumlah pemuda ataupun masyarakat yang tergabung untuk menuntut pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Bontocandi, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Begitu rekan dia, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kasdar Kasau untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek hasil pembangunan jembatan Sinambung di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Ganjar didampingi oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi. Jembatan yang baru saja selesai dibangun ini adalah bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Yunan Setiawan, reporter dari Tribun Jateng yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Yunan. Ya, kemarin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah meninjau hasil pembangunan jembatan Sinambung. Jembatan ini menghubungkan antar RW di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Jembatan itu dibangun hasil dari bantuan provinsi sebesar 200 juta dan ada juga biaya tambahan dari swasta masyarakat sebesar 1 juta. Sebelum adanya jembatan itu, warga itu membangun jembatan sendiri secara swadaya dengan bahan bambu, karena setiap
musim penghujan itu jembatan yang berbahan bambu itu rusak, jadi warga harus sering mengganti. Dan selain itu juga jembatan itu tidak bisa dilalui dengan kendaraan bermotor. Setelah adanya bantuan dari pemerintah provinsi, jembatan itu kini sudah jadi dan dengan sepanjang total 24 meter dengan luas 1,4 meter, dan dengan demikian dengan jembatannya lebih bagus dengan bahan baja, warga bisa melintasi jembatan itu dengan kendaraan bermotor. Dan menurut warga sekitar, salah seorang warga Mujiono kepada Tribun Jateng kemarin melaporkan bahwa jembatan itu sangat membantu warga untuk beraktivitas, apalagi warga sekitar itu rata-rata bekerja sebagai perajin mebel. Demikian dia. Baik, Tribunnews rekan Juna juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berikut keterangan lengkapnya. Dan kalau dilihat ini bantuan yang kita berikan pada desa tahun 2021 lalu, ya. Kira-kira anggarannya 200 juta, tapi ada swadayanya dari masyarakat sekitar 1 juta. Luar biasa loh itu, gitu. Bantuan 200 juta, swadaya 1 juta, jadinya bagus. Jadi kalau bantuan dari Pemprov yang selama ini diberikan kepada masyarakat bisa seperti ini, itu manfaat. Yang penting masyarakat juga mendukung dan kemudian dia sadar pada apa yang kemudian menjadi kepentingan bersama. Pilihannya adalah. Kita beralih ke Provinsi Riau. Penyidik Kejaksaan Negeri Dumai melakukan penahanan terhadap Zulfikar, tersangka korupsi penerimaan zakat. Zulfikar terlibat kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai atas amil zakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai tahun 2019 hingga 2020. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Pekanbaru. Kami sudah terhubung dengan rekan Doni Kusuma Putra di sana. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih rekan Dea. Memang dugaan korupsi ini memang agak sangat miris ya, di mana notabene uang yang kita sisihkan dari hasil kerja keras kita ternyata disalahgunakan oleh oknum yang saat ini sudah dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Dumai. Sahabat Tribunnews, memang untuk kasus ini sempat menyita perhatian masyarakat karena memang dampak dari yang dilakukan oleh tersangka ini itu sangat besar, di mana kepercayaan khususnya itu pegawai yang ada di Kota Dumai itu kepada Basnas itu agak menurun. Namun hal tersebut langsung dilakukan oleh Kejari untuk menegaskan bahwa siapapun pelakunya dan dari manapun itu tetap bisa diadili. Di mana untuk penahanan ini itu dilakukan terhadap tersangka Zulfikar itu pada hari Rabu, tepatnya tanggal 11 bulan 5 tahun 2000 sekitar pukul 4, di mana tersangka Zul ini merupakan pelaku diduga melakukan korupsi dana Basnas Kota Dumai dari amil zakat yang dikumpulkan dari pegawai RSUD Kota Dumai. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu ditaksir itu mencapai 200 juta lebih. Namun sudah ada yang dikembalikan belasan juta, yang mana yang digunakan untuk kepribadian, untuk kebutuhan pribadi dari tersangka itu ada sekitar 190 juta lebih. Sahabat Tribunnews, di mana dugaan korupsi ini atau yang dilakukan oleh pelaku ini sudah terjadi sejak 2018, di mana pada saat itu
sedang terjadi pergantian kepengurusan Basnas Kota Dumai. Nah, melalui hal tersebut dimanfaatkan oleh tersangka ini untuk melakukan tindakan korupsi ini, yang mana awalnya itu dana Basnas atau dari potongan pegawai yang ada di RSUD Kota Dumai itu ditransfer langsung melalui rekening Badan Amil Zakat Kota Dumai. Namun karena kepengurusan ini sedang berganti dan dimanfaatkan oleh tersangka Zulfikar ini dengan mendatangi bendahara RSUD, yang mana tujuannya itu untuk memindahkan dari rekening Badan Amil Zakat Kota Dumai ke rekening pribadi Zulfikar ini. Nah, setelah hal tersebut dilakukan, sekitar sudah 23 bulan itu dilakukan, barulah terjadi kecurigaan dari Badan Amil Zakat rekan Tribunnews, sehingga dan juga itu dilakukan ke Kejari Kota Dumai, dan setelah dilakukan penyidikan akhirnya ditetapkan bahwa tersangka ini merupakan tidak ada, masih dilakukan penyidikan, namun menurut keterangan dari tersangka Zulfikar ini bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi tersangka. Seperti itu rekannya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama PLT Kejari Dumai, Zakil Fikri. Berikut keterangan lengkapnya. Telah melakukan upaya paksa penahanan kepada tersangka Zulfikar selaku penyalur, selaku pengumpul kegiatan penyaluran zakat di Kota Dumai. Kasusnya ini sudah sekitar terjadi pada awal tahun 2019 sampai akhir tahun 2020. Jadi kegiatan penyaluran zakat memang sudah ada regulasinya. Jadi mendasari dari PP 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang penyaluran zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan Wali Kota Dumai tentang pelaksanaan zakat di Kota Dumai, ya. Jadi sebagai tindak lanjutnya dari seluruh OPD yang ada dilakukan pemotongan 2,5% sesuai dengan ketentuan dari hasil gajinya itu. Ada juga yang sukarela, jadi gajinya kalau sudah sampai nisab, ya, itu dilakukan pemotongan. Ada juga yang sukarela. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara melakukan sidak di Pasar Dekon Kota Bumi. Tinjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasar sekaligus menyerap aspirasi dari para pedagang di sana. Selengkapnya terkait kegiatan ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Anung Bayuwardi yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Anung. Ya, rekan Dea, bisa dijelaskan. Pemkab setempat atau Pemkab Lampung Utara melakukan sidak di Pasar Dekon Kota Bumi, Lampung Utara. Di sana Pemkab melihat banyak sekali sampah yang berserakan. Namun demikian Pemkab akan merenovasinya menjadi pasar modern. Akan tetapi mereka melakukan bertanya dahulu kepada pedagang apakah yang diperlukan mereka, kemudian sarana dan prasarananya, serta keperluan lainnya untuk menjadikan pasar tersebut menjadi pasar modern. Rekan ya, demikian. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat, Lazarus, tiba di Kabupaten Ketapang. Lazarus mengunjungi Kabupaten Ketapang dalam rangka melaksanakan dua agenda besar. Kedatangan Lazarus beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Ketapang Martin Rantan di Bandara Rahadi Usman. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan rekan Nur Imam Satria, reporter dari Tribun Pontianak yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan.
Iya, Dea, Tribuners sekalian. Jadi, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengunjungi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat pada Kamis 12 Mei 2022 kemarin. Lazarus yang juga merupakan Ketua DPD PDIP Kalbar tiba di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara akan membawa dua agenda besar, yakni yang pertama mengenai konsolidasi partai dan yang kedua akan meresmikan kantor DPC PDIP di Kabupaten Kayong Utara. Selain dua agenda besar tersebut, Lazarus juga akan melihat langsung infrastruktur jalan, terutama pada jalan penghubung antar Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, yang mana jalan poros ini sudah lama rusak. Kondisi jalan ini juga sebelumnya sudah sering atau kerap disuarakan oleh anggota DPR RI lainnya, yakni dari Dapil Kalbar. Namun menurut Lazarus sebagai Ketua Komisi 5, dirinya akan ingin melihat langsung kondisi jalan tersebut, agar nantinya bisa diproses percepatan realisasinya, perbaikan begitu. Selain itu, selain infrastruktur jalan, Lazarus juga akan membahas mengenai relokasi Bandara Raden Usman Kabupaten Ketapang, yang mana mengenai relokasi bandara ini masih terjadi perdebatan. Untuk itu, dengan kedatangannya ke Kabupaten Ketapang ini, Lazarus akan membahas ini dengan Kepala Bandara Raden Usman Ketapang, Bupati Kayong Utara, dan Bupati Kabupaten Ketapang. Apakah atau dilakukan relokasi di penetapan lokasi yang baru, begitu dia. Baik, terima kasih rekan Nur Imam untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jakarta, Tribuners. Iren Margarita Kumambo merupakan ibu tunggal yang membesarkan putri sematawayangnya bernama Francisca Junita Priscilla hingga kini berusia 23 tahun. Perjalanan Iren membesarkan sang putri tidak semulus yang dibayangkan, sebab anak tunggalnya itu divonis dokter mengidap lumpuh otak sejak usia 2,5 bulan. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Yusuf Bahtia, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Selamat sore Dea dan juga Tribuners, saya Yusuf Bahtiar melaporkan dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Bisa saya sampaikan kisah kasih ibu sepanjang masa, mungkin kalimat yang paling pantas menggambarkan kisah perjuangan Iren Margarita Kumambo, di mana ibu yang tinggal di perumahan Duta Kranji, Kota Bekasi ini melalui perjalanan yang panjang membesarkan seorang putri bernama Francisca yang akrab disapa Siska yang kini berusia 23 tahun. Adapun Siska sendiri divonis mengidap lumpuh otak atau cerebral palsy, di mana sejak usia 2,5 bulan, ia sempat mengalami koma selama 3 hari di rumah sakit. Lalu pada saat itu ketika dokter memberitahukan bahwa kondisi kesehatan ataupun tumbuh kembang Siska akan terganggu akibat kerusakan syaraf otak yang diderita selama koma 3 hari. Adapun dari perjalanan itu, Iren kembali mendapatkan cobaan ketika sang suami kemudian meninggalkan dia dan juga seorang putrinya ketika mengetahui bahwa Siska akan tumbuh dengan kondisi yang tidak normal. Adapun sejak saat itu Iren menjadi ibu tunggal dan hingga kini ia terus berjuang membesarkan putri sematawayangnya bernama Siska dengan kondisi lumpuh otak. Adapun kisah ini juga sempat menarik perhatian Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang sempat berkunjung ke rumah Siska di perumahan Duta Kranji pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2022 kemarin, di mana Menteri Sosial Risma hari ini memberikan sejumlah bantuan, salah satunya yaitu dana sebesar 58 juta yang merupakan pengumpulan donasi dari kitabisa.com dan juga beberapa bantuan lainnya melalui Kementerian Sosial. Begitu.
Dea. Baik, terima kasih rekan Yusuf untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita kembali ke Provinsi Lampung, Tribuners. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melakukan kunjungan ke Kabupaten Pringsewu pada Kamis 12 Mei 2022 kemarin. Dalam kunjungannya yang dipusatkan di Gading Rejo, Arinal meresmikan aplikasi Kartu Petani Berjaya secara elektronik atau EKPB. Dengan EKPB ini, petani bisa mendapatkan bantuan permodalan tani. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Tri Yulianto, reporter dari Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Untuk di Lampung memang sejak Gubernur Lampung menjabat di Lampung, beliau memprogramkan untuk pertanian yaitu Kartu Petani Berjaya. Dan saat ini pengembangan dari program tersebut adalah pembuatan kartu dengan secara elektronik, sehingga dan kartu tersebut terhubung dengan perbankan sehingga Halo, rekan Tri Yulianto. Sehingga halo. Halo. Ya. Di Lampung sendiri ada program Kartu Petani Berjaya digagas oleh Gubernur Lampung, yaitu Arinal Junaidi. Program tersebut sudah berjalan 2 tahun dan sekarang ini pengembangan dari program tersebut adalah membuat kartu secara elektronik. Sehingga dan itu kerjasama juga dengan para perbankan ataupun kebutuhan lainnya untuk pertanian bisa meminjam lewat bank dengan modal kartu tersebut. Baik, mungkin ada yang disampaikan lagi rekan Tri? Untuk saat ini Pringsewu menjadi pilot project dari program elektronik dari KPB tersebut. Dan transaksi juga sudah sampai 1,7 miliar lebih selama 2 bulan inilah kira-kira. Baik, terima kasih rekan Tri Yulianto untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali dengan informasi pilihan lainnya seusai jeda berikut. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi panggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang
semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah pemerintah? Ya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya informasi, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan istilah hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah pemerintah? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya informasi, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya dari Jawa Timur. Penyakit mulut dan kuku atau PMK hewan ternak khususnya sapi saat ini tengah merebak di beberapa kabupaten di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, Kapolres Sampang AKBP Arman memerintahkan kepada jajaran Polsek untuk terjun ke lapangan terutama di pasar hewan ternak. Bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Sampang terkait adanya wabah PMK ini akan dilaporkan oleh rekan Hanggara Pratama, reporter dari Tribun Madura yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi kami melaporkan sejak kemarin 13 Mei 2022 sejumlah anggota kepolisian di Kabupaten Sampang Madura telah menyasar sejumlah pasar hewan ternak sapi di tengah merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK ini yang saat ini tengah merebak di beberapa kabupaten di Indonesia. Jadi giat ini berdasarkan arahan dari Kapolres Sampang AKBP Arman yang memerintahkan kepada jajaran Polsek untuk terjun ke lapangan sebagai upaya antisipasi adanya penyakit tersebut. Upaya itu juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyebaran penyakit PMK agar tidak terjadi di Kabupaten Sampang. Adapun tugasnya saat di lokasi, para personil bersama tim kesehatan hewan melakukan tracing dan pengecekan sehingga apabila ditemukan penyakit PMK segera melakukan tindakan cepat dan tepat guna mencegah penyebaran penyakit PMK ke hewan ternak lainnya. Sementara untuk lokasi pasar hewan yang menjadi sasaran, yakni pasar hewan di Kecamatan Ketapang, kemudian pengecekan hewan ternak di pasar hewan Aisar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, sedangkan yang terakhir yang digelar tadi pagi berada di pasar hewan Kecamatan Ompon, Kabupaten Sampang. Adapun hasilnya sejauh ini tidak ada ditemukan satupun hewan ternak yang mengalami PMK. Namun upaya tracing dan pengecekan kepada hewan ternak tidak berhenti di sini saja, melainkan akan terus berlanjut hingga penyakit PMK benar-benar reda seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hanggara untuk laporan Anda dari Sampang Madura. Selamat kembali bertugas. Kita beralih
ke informasi berikutnya. Komunitas Taman Baca Kampung Kabor, Nusa Tenggara Timur mengirimkan buku untuk anak-anak sekolah dasar di Desa Reroroja, Kabupaten Sika. Karena jalan rusak dan aksesnya yang sulit, komunitas itu pun harus berjalan kaki untuk bisa mengantar buku-buku itu. Namun ternyata dengan semangatnya, anak-anak SD bahkan rela berjalan kaki menuruni bukit untuk bisa mengambil buku-buku tersebut. Bagaimana selengkapnya terkait ini akan dilaporkan reporter Tribun Flores. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Nofri Fuka. Silakan rekan. Oke, baik, selamat sore rekan ya. Dapat kami laporkan dari Mamere bahwa kemarin pendiri Taman Baca Kampung Kabor Kai Yanto de Flores bersama dengan Ketua FTPM Kabupaten Sika, Pak Adrianus, mengunjungi salah satu SD di Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, dan kunjungan tersebut dalam rangka untuk membagikan buku, juga untuk mendongeng untuk anak-anak, dan juga dalam rangka untuk giat literasi yang sudah dijalankan di beberapa sekolah di Kabupaten Sika. Namun satu hal yang sempat diliput oleh Kakek Yanto dan sempat kita diberikan untuk kita, bahwa anak-anak sekolah di SDI Impres Duli, Desa Reroroja, Kabupaten Sika, menuruni jalan yang berada di wilayah mereka dikarenakan mobil yang ditumpangi oleh rombongan dari Kabupaten Sika menuju ke sekolah tersebut tidak bisa melewati jalan karena jalan tersebut rusak. Dan pada video yang sempat kita terima bahwa anak-anak SD berlari menuruni jalan bukit untuk mengambil buku-buku yang dibawakan oleh Pak Yanto de Flores dengan Ketua FTBM Bapak Adrianus dari Kota Momere. Adapun setelah kegiatan tersebut kita menghubungi Pak Yanto dan beliau juga membenarkan hal tersebut, dan ia juga berharap bahwa pemerintah dapat turun ke lokasi dan bila perlu untuk membangun jalan yang untuk saat ini memang kondisinya memprihatinkan, sehingga seperti yang nampak dalam video kemarin yang sempat kita liput bahwa jalan tersebut tidak dapat dilewati mobil atau kendaraan roda 4 dikarenakan jalan tersebut sangat rusak, sehingga anak-anak harus berjalan kaki untuk menjemput ya rombongan dari kabupaten untuk dalam rangka giat literasi itu. Demikian dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka untuk informasi Anda dari Sika. Selamat kembali bertugas. Ratusan ekor ternak sapi di Kabupaten Bangka terjangkit virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ratusan ternak yang terjangkit PMK tersebut tersebar di 3 kecamatan. PMK sendiri termasuk dalam penyakit ternak dengan tingkat kematian rendah, tetapi tingkat penularannya yang sangat tinggi. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana terkait hewan ternak akan dilaporkan reporter Bangka Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Edwardi. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih. Memang saat ini Kabupaten Bangka, Provinsi Pulau Bangka-Belitung juga termasuk daerah yang terindikasi terkena penyakit mulut dan kuku sapi pada ternak sapi. Terindikasi mulai terjadinya itu pada tanggal 5 Mei, terindikasi pada 5 Mei 2022. Kemudian tanggal 6 dilakukan pengecekan dan ternyata positif memang penyakit PMK dari hasil laboratorium Pusat Veteriner Farma Surabaya. Memang penyakit ini di Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan. Saat ini baru 3 kecamatan yang tertular, yaitu di Kecamatan Sungai Liat ada 79 sapi, kemudian Kecamatan Pemali 66 ekor sapi, kemudian Kecamatan Rawang 24 ekor sapi. Kemudian berdasar untuk pencegahan saat ini dilakukan oleh petugas kesehatan hewan, baru memberikan vitamin dan penyemprotan desinfektan ke kandang para peternak sapi yang terindikasi ada penyakit PMK ini.
Dan juga Dinas Pertanian dan Pertanian Kabupaten Bangka juga mengerahkan penyuluh pertanian dan petugasnya untuk melakukan sosialisasi kepada peternak-peternak yang terutama yang belum terkena penyakit virus PMK ini ya. Kemudian juga antisipasi lain adalah agar melakukan isolasi ataupun keluar masuk hewan dari kandang itu di saat ini dibatasi. Bila perlu memang diisolasi. Saat ini sapi-sapi yang ada di kandang dilakukan isolasi. Demikian. Baik, terima kasih rekan Eduardi untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Lonjakan penumpang pada arus balik mudik Lebaran tahun 2022 masih tinggi. Pada pelayaran Kamis 12 Mei 2022 kemarin saja penumpang yang datang dari Belawan, Sumatera Utara tujuan Pelabuhan Batu Ampar, Batam berjumlah ribuan orang. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Batam. Kami sudah terhubung dengan rekan Roni Lodolaleng. Silakan dengan informasi Anda. Ya, halo, selamat sore, Dea dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kota Batam, bahwasannya sejak tanggal 12 hingga tanggal 17 Mei 2022, petugas Pelni melakukan sistem TikTok ya, yakni hanya melayani penumpang dari Batam tujuan ke Tanjung Balai Karib, maksud kami Belawan, Sumatera Utara. Nah, hal ini sengaja dilakukan oleh pihak Pelni untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat mudik dan juga arus balik mudik Lebaran tahun 2022 ini. Nah, Tribuners, seperti baru-baru ini, pada trip kedua saja penumpang yang datang dari Belawan, Sumatera Utara tujuan ke Batam, yakni berjumlah lebih dari 2.000 ya, yakni mencapai 2.129 penumpang. Nah, hal ini tergolong naik ya, jika dibandingkan dengan pelayaran sebelumnya, yakni hanya mencapai 1.950 orang saja. Nah, Tribuners, perlu kami informasikan bahwasannya sistem TikTok ya, ataupun hanya melayani dua rute ya, yakni Batam ke Belawan ataupun sebaliknya, akan berjalan normal, yakni di tanggal 17 Mei 2022, di mana Kempelut akan melayani rute seperti biasa, yakni dari Batam tujuan Kijang, tujuan Tanjung Balai Karimun, tujuan Belawan Sumatera Utara, dan Tanjung Priok, Jakarta. Demikian yang bisa kami laporkan dari Batam. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Roni untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Wahidin Halim kembali ke kediamannya di kawasan Penang, Kota Tangerang, menjelang habisnya masa jabatan sebagai Gubernur Banten periode tahun 2017-2022. Tidak lama setelah tiba di rumahnya, kemudian Wahidin Halim menyambut kedatangan pejabat atau PJ Gubernur Banten Al-Muktabar yang baru saja juga dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait kegiatan di sana akan dilaporkan oleh reporter dari Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Gilbert Semsandro yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya, Dea. Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim kembali ke kediamannya di hari terakhir masa jabatannya di kawasan Pinang, Kota Tangerang, pada Kamis 12 Mei 2022. Wahidin Halim tiba kembali ke kediaman pribadinya tersebut setelah melakukan rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan pada hari terakhir masa jabatannya. Dan ketika setibanya di kediaman pribadinya di kawasan Pinang, Kota Tangerang,
dari pantauan warta kota lab.com pukul 20 waktu Indonesia Barat, pria akrab disapa WH tersebut melakukan aktivitas makan malam bersama dengan pejabat gubernur atau penerus Wahidin Halim untuk menjadi gubernur Banten periode 2017 hingga 2022 di kediamannya. Rombongan Al-Muktabar terlihat sangat bersama dengan WH sambil menyantap hidangan makan malam yang telah disediakan di ruang makan kediaman Wahidin Halim. Pertemuan keduanya tampak hangat saat makan malam dengan diselingi candaan dan senyuman oleh Wahidin Halim. Selama pertemuan keduanya bercengkrama dan berbagi cerita antara satu dengan lainnya. Usai menyantap hidangan makan malam, Wahidin Halim kemudian terlihat bersuah foto bersama dengan para tim, baik itu tim pengawal pribadi, ajudan, staf, kemudian tim dokumentasi hingga tim juru masak yang telah bersama Wahidin Halim selama menjabat sebagai Gubernur Banten selama 5 tahun sejak periode 2017. Juru bicara Gubernur Banten saat ini Ujang Giri mengatakan pertemuan antara Al-Muktabar dan WH telah direncanakan sebelumnya. Menurutnya gubernur dan pejabat Gubernur Banten tersebut membahas soal pentingnya percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Banten. Pertemuan tersebut merupakan salah satu bentuk sowan atau silaturahmi yang dilakukan oleh Al-Muktabar sebagai penerus Wahidin Halim hingga pilkada nanti, sambil membahas pembangunan dan percepatan pembangunan dan melayani masyarakat di Provinsi Banten. Dan dari pantauan warta kota lab.com sejak siang kemarin, kediaman Wahidin Halim tersebut tampak sepi, tidak terlihat kepada petugas atau personil kepolisian yang berjaga. Hanya terlihat sebuah mobil patroli dari pihak kepolisian dan beberapa tim dari Wahidin Halim atau pekerja di rumahnya mempersiapkan makanan dan minuman di salah satu di halaman kediaman Wahidin Halim, yang mana itu menjadi tempat makan malam yang dilakukan bersama dengan Al-Muktabar. Demikian dia laporan sampaikan reporter warta kota lab.com Gilbert Susanto dari kediaman Wahidin Halim, Pinang, Kota Tangerang. Baik, terima kasih rekan Gilbert untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Jawa Timur. SMA Negeri 5 Kota Kediri kini telah berubah menjadi sekolah khusus SMA Taruna Brawijaya. Namun perubahan status ini dikeluhkan masyarakat karena membuat masyarakat di Kelurahan Pojok dan juga sekitarnya tidak dapat pelayanan pendidikan di SMA Taruna Brawijaya. Masyarakat menuntut dan meminta dukungan Dewan untuk pembangunan kembali SMA Negeri 5 yang telah berubah menjadi SMA Taruna Brawijaya ini. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Surya. Kami sudah terhubung dengan rekan Didik Mas Hudi. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Dia dan juga para Tribuners. Jadi di Kota Kediri ini sejak 3 tahun yang lalu telah berdiri SMA Taruna Brawijaya. Nah, sekolah SMA Taruna Brawijaya ini merupakan peralihan dari sekolah SMA Negeri 5 Kota Kediri. Sehingga setelah sekolah ini dialihkan diambil alih oleh provinsi, kemudian provinsi menetapkan SMA 5 Negeri Kota Kediri ini berubah menjadi SMA Taruna Brawijaya. Nah, perubahan ini ternyata juga disertai dengan beberapa implikasi. Di antaranya dengan berubahnya menjadi sekolah khusus, sekolah SMA Taruna Brawijaya, sistem penerimaan peserta didik baru tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada sekolah umum. Karena untuk sekolah khusus ini, SMA Taruna Brawijaya memiliki kriteria-kriteria yang khusus dalam bidang postur, tinggi, serta intelektual siswa. Dan selain itu juga di sekolah ini tidak lagi mengenal sistem zonasi. Nah, sebelumnya saat masih menjadi SMA Negeri 5 Kota Kediri, masyarakat di sekitarnya, di Kelurahan Pojok dan kelurahan-kelurahan di sekitarnya itu mendapatkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, sehingga sangat besar peluangnya masyarakat di Kelurahan Pojok dan kelurahan di sekitarnya itu dapat
diterima di sekolah SMA Negeri 5. Namun dengan berubahnya SMA Negeri 5, kemudian sistem zonasi ini tidak ada. Nah, sebagai implikasinya, masyarakat kemudian menuntut agar Provinsi Jawa Timur membangun kembali SMA Negeri 5 menjadi sekolah umum yang bisa menampung masyarakat di sekitarnya. Nah, ini salah satu tuntutannya. Dan dari hasil tuntutan ini, dari Dewan, dari DPRD Kota Kediri sudah memberikan semacam lampu hijau persetujuan untuk proses alih lahan, karena untuk membangun sekolah yang baru, pihak Kota Kediri diminta untuk menyiapkan lahan minimal seluas 2 hektar. Dan ini sudah mendapat lampu hijau dari DPRD Kota Kediri, dan ini akan diteruskan oleh Pemkot Kediri dalam upaya pelepasan lahan. Selanjutnya usulan ini akan diteruskan ke Pemprov Jatim yang selama ini menjadi mengelola sekolah tingkat SMA di Jawa Timur. Demikian rekan Dia. Baik, terkait ini Tribuners, rekan Didik juga sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak terkait, berikut keterangan lengkapnya. Bangunan kembali SMA 5 yang telah berubah menjadi SMA Taruna, dan alhamdulillah hari ini Dewan menyetujui, walaupun rapat dikatakan ini terpaksa atau tidak resmi, tapi disaksikan publik segala macam, dari pihak komisi juga hadir. Insya Allah ini bola sekarang ada di Pemkot Kediri, saya di Wali Kota melalui DPKA atau aset. Kita tunggu proses peralihannya, permohonan mereka kepada provinsi. Kami juga akan tunjukkan ini data kemarin ya, persetujuan anggaran 2023 dari provinsi. Jadi nanti kalau SMA 5 nggak dibangun-bangun, itu dosanya sekarang ada di Pemkot Kediri, ya, bukan di DPRD. Jadi bola liar yang kemarin menggelinding ke DPRD, hari ini sudah diklarifikasi dengan baik, sudah selesai. Jadi sekarang bola ada di aset. Tunggakan aset ada 2, yaitu makam RW 3, RW 2, Boro, Pojok, dan SMA 5 ini. Karena SMA 5 ini lahir besar itu dari aset desa Pojok. Kami beralih menjadi kelurahan tahun 2007. Itu seharusnya kalau aset itu mau diberikan kepada pihak lain, warga kami juga diajak bicara. Paling tidak Dewan jangan sampai kecolongan lagi. Udah 2 kali kan kita, satu udah Unibra, yang kedua Taruna. Itu kan apa kompensasinya? Kami kan semua warga Kediri kan ini nggak tahu, gitu aja. Mas Rio selama ini berarti warga Pojok nggak bisa sekolah di Taruna? Nggak bisa, Pak. Karena dari segi apapun Taruna tidak mengenal zonasi. SMA khusus ini ya? Ya kita pahami lah, seperti di Akpol, di Akabri, di mana aksesnya mudah nggak? Apa cukup pintar saja? Apa cukup mau saja? Kan tidak. Banyak hal yang kita pertimbangkan, karena di situ banyak siswa-siswa Taruna, wali murid Taruna yang mengatakan harus bayar segini. Kita ada down dulu, Pak. Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang, Jawa Tengah menemukan 3 sapi dan 1 kambing yang suspek atau dicurigai terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. 3 sapi dan 1 kambing tersebut ditemukan bergejala dari hasil pengamatan. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Jateng. Kami sudah terhubung dengan rekan Eka Yulianti yang siap dengan informasi selengkapnya. Ya, baik Dea. Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang telah melakukan peninjauan lapangan terkait dengan ada wabah penyakit kuku dan mulut, kuku atau PMK ini ke sejumlah peternak sapi dan kambing di Kota Semarang dan juga ke rumah pemotongan hewan yang ada di Kota Semarang. Dan ditemukan ada 3 sapi di Kelurahan Mangunsari, Gunung Pati, dan juga 1 kambing di Kelurahan Bubaan, Kecamatan Mijen yang dicurigai atau suspek penyakit mulut dan kuku ini. Namun 4 hewan tersebut belum dilakukan
pemeriksaan laboratorium, dan rencananya Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang akan segera melakukan cek laboratorium untuk memastikan apakah hewan tersebut mengalami PMK. Dan Dinas Pertanian Kota Semarang juga melakukan antisipasi agar penyakit mulut dan kuku ini tidak merebah atau tidak menulari ke hewan-hewan yang ada di Kota Semarang, mengingat peredaran hewan atau penjualan hewan di Kota Semarang ini berasal dari beberapa wilayah yang ada di Blora, Pati, dan sebagainya, di mana wilayah tersebut berdekatan dengan Jawa Timur yang menjadi tempat endemi penyakit mulut dan kuku. Dan Dinas Pertanian dan Peternakan juga telah membentuk Satgas internal untuk memberikan sosialisasi kepada peternak dan juga pedagang ataupun penyuluh pertanian terkait dengan penyakit mulut dan kuku ini, bagaimana cara pencegahannya dan juga penanganannya. Baru saja tadi pagi Dinas Pertanian dan Peternakan memberikan sosialisasi untuk yang pertama, dengan harapan mereka bisa melakukan penanganan apabila terdapat hewan ternak ataupun hewan ternak yang mengalami gejala mengarah ke penyakit kuku dan mulut. Dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang juga meminta peternak maupun RPH ini menyiapkan tempat isolasi untuk menempatkan hewan ternak yang mengalami gejala misalnya demam tinggi, kemudian terdapat air liur yang berlebihan, dan juga mengalami gejala-gejala yang lain mengarah ke PMK. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Eka sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dispertan Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur. Berikut liputan lengkapnya. Selama ini yang hasil pengamatan kami ada beberapa yang sudah terdeteksi ya gejalanya. Yang pertama ada sapi di Mangonsari, ada 3 dari 6 sapi yang ada di sana. Kemudian di Mijen itu kambing, ada 1 dari 6 yang bergejala. Ini akan kita tindak lanjuti untuk di labkan. Kira-kira itu. Jadi antisipasi kita, termasuk hari ini kita ke RPH supaya ternak-ternak yang nantinya dipotong di RPH juga dalam kondisi sehat. Karena kita juga tahu bahwa sapi-sapi dari RPH ini beberapa didatangkan dari wilayah-wilayah sekitar Pati, Rembang, Blora, dan itu kan berdekatan dengan Jawa Timur. Sementara kita tahu bersama bahwa di yang endemik itu kan ada di Jawa Timur. Kalau ternaknya yang terindikasi itu mungkin penanganannya apakah dipisah di tempat? Kalau yang ada yang bergejala, seperti tadi disampaikan oleh hewan kami bahwa itu akan dipisahkan dulu. Kalau bisa disembuhkan, disembuhkan. Kalau memang tidak memungkinkan ya harus dipotong. Tapi kan dengan cara-cara tertentu. Berarti di lokasi ini juga dibuat tempat karantina juga ya? Ya, tadi kan dari RPH sudah menyiapkan bahwa di sini ada ruang, ada kandang karantina, dan juga akan dilakukan biosecurity secara ketat ketika ada sapi masuk ke lokasi ini. Wilayah mana yang perlu diwaspadai, Pak? Ya, kalau yang diwaspadai sebenarnya selama ini yang ditetapkan Kementan baru di Jawa Timur. Tapi kan kita tidak tahu perdagangan hewan itu kemana saja, karena masa inkubasinya kan 14 hari. Jadi bisa jadi belinya hari ini masih sehat, tapi 2, 3 sampai 14 hari kemudian baru bergejala. Ini yang harus kita waspadai. Penyakit ini menular nggak sih untuk manusia? Penyakit ini tidak tergolong zoonosis, jadi tidak menular ke manusia. Manusia hanya sebagai vektor karier. Vektor karier itu artinya bahwa kalau kita berdekatan dengan sapi-sapi yang sakit, kemudian kita juga berdekatan dengan sapi yang sehat, ada kemungkinan sapi yang sehat itu bisa tertular juga. Hasil lab nanti untuk mengetahui benar terkena virus itu atau enggak itu akan diketahui berapa hari kemudian, Pak? Nah, ini kembali kayak kasus yang COVID yang lalu ya. Jadi bioveterinernya Jogja itu kan saat ini sedang
sedang digeruduk apa ya? Sedang full ya, sedang full. Kira-kira bisa berapa hari Mbak Rizka? Saat ini belum bisa dipastikan nih Pak, karena kan sekarang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!